Kalau omongan Pak Haritanu itu, yang kemarin masalah capres pilihan Jokowi, ternyata ada berita begini ya. Emang enak ya Pak Haritanu ya ngomong puja-puji dikit. Tak, Haritanu bisa jadi disiapkan Jokowi untuk gantikan menteri asal Nasdem. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gue Babeldo, youtuber rakyat biasa yang tetap satu terbang sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada tentang pernyataan Haritanu Sudibyo yang menyatakan tentang warga etnis Tionghoa ya, suaranya akan ke salah satu ya, ke Pak Jokowi kalau nggak salah. Ya, ini membuat orang-orang etnis Tionghoa inilah apa ya, politik identitas gitu. Kalau yang lain, identitas yang lain nggak apa-apa, tapi kalau identitas Islam disebut politik identitas. Dan ini membuat gerah beberapa tokoh Tionghoa nih. Ya, ini membuat gerak beberapa tokoh Tionghoa. Nih contohnya, Haritanu klaim warga Tionghoa pilih capres pilihan Jokowi, Yusuf Hamka, ngawur itu. Nah, itu enggak juga itu. Ada juga nih, luruskan Haritanu. Zheng Weijian, tidak ada satupun bisa klaim suara komunitas Tionghoa. Sebelum kita baca nih, kita lihat ini ada cuplikan video dari Pak Yusuf Hamka ya. Pak Yusuf Hamka, kita lihat nih ya, pernyataan cuplikannya aja. Nanti kita baca dulu beritanya. Kalau apa yang dikatakan yang bersangkutan seperti itu, bahwa masyarakat Tionghoa ataupun organisasi Tionghoa mendukung apa yang diputuskan oleh seseorang, jelas itu akan mengkotak-kotakan masyarakat Tionghoa. Nah, benar. Ini akan menjadi makin kotak-kotak gitu. Masyarakat Tionghoa sudah membaur dan sudah tidak ada masalah. Dan masyarakat Tionghoa tidak mau dikotak-kotakan dan mendukung hanya satu calon. Jadi masyarakat Tionghoa saat ini sudah ada, baik di PDIP, baik di PAN, baik di PKB, bahkan ada di PKS juga ada, dan di Golkar juga ada. Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa akan mendukung apapun yang diputuskan oleh seseorang, jelas ini ngawur. Dan saya sebagai orang Tionghoa juga merasa prihatin karena saya tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun. Dan saya juga tidak mau diwakili oleh siapapun. Karena pengalaman masyarakat Tionghoa pada tahun sebelumnya Orde Lama diseret-seret ke sini ke sana. Iya, benar. Akhirnya dampaknya terhadap masyarakat Tionghoa tidak baik. Sahabat-sahabat teman-teman keturunan Tionghoa yang ingin berpolitiklah dengan elegan, tanpa membawa
masalah suku karena ini sangat sensitif dan bahaya. Oleh sebab itu jangan sampai kalau kita dibawa-bawa ditarik. Nah itu cuplikannya guys. Artinya Pak Yusuf Hamka jelas-jelas itu. Jelas-jelas mengatakan enggak, ini Haritanu. Waduh, kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu. Ya. Pengusaha nasional Muhammad Yusuf Hamka mengkritik pernyataan Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo yang mengklaim seluruh masyarakat Tionghoa memilih calon presiden capres pilihan Presiden Joko Widodo Jokowi pada pemilu 2024. Ketua Dewan Penasihat Persatuan Islam Tionghoa PT M. Yusuf Hamka pun mengkritik keras pernyataan Haritanu. Menurut dia masyarakat Tionghoa di Indonesia cair dan tidak bisa diarahkan dalam satu pilihan. Bah, keren Pak Haritanu nih. Aduh gimana sih Pak Haritanu? Jangan gitu dong, makin memecah Pak Haritanu. Oleh sebab itu kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa akan mendukung apapun yang diputuskan oleh seseorang, jelas ini ngawur. Dan saya sebagai orang Tionghoa merasa prihatin karena saya tidak memberi kuasa kepada siapapun, kata Yusuf dalam video pernyataan dikutip republika.co.id di Jakarta Sabtu 20 Mei 2023. Tadi kita lihat cuplikannya ya guys ya. Menurut Yusuf, Haritanu tidak bisa seenaknya merasa mewakili seluruh aspirasi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dia malah menilai pernyataan Haritanu bisa membuat masyarakat Tionghoa yang sudah tidak ada masalah dengan masyarakat pada umumnya menjadi terbelah. Apalagi ada masyarakat Tionghoa yang bergabung di berbagai partai dan itu jelas tidak bisa satu suara dalam memilih capres. Iya benar. Pak Haritanu ini pernyataannya makin, aduh gimana sih Pak Haritanu? Partainya apa? Perindo ya? Iya, Perindo artinya. Tandain. Kalau yang dikatakan bersangkutan seperti itu bahwa masyarakat atau organisasi Tionghoa mendukung apa yang diputuskan oleh seseorang, jelas itu akan mengkotak-kotakan masyarakat. Masyarakat Tionghoa sudah membaur dan tidak ada masalah. Dan masyarakat Tionghoa tidak mau dikotak-kotakan dan mendukung cuma satu calon. Jadi masyarakat Tionghoa saat ini sudah ada baik di PDIP, PAN, PKB, bahkan ada PKS, ada di Golkar ada, kata Yusuf. Dia juga mengingatkan Haritanu agar tidak mudah mengatasnamakan masyarakat Tionghoa dalam berjualan politik demi mendukung capres tertentu. Yusuf menyebutkan setiap warga Tionghoa bebas berpolitik dan memilih kandidat tertentu. Tetapi jangan sampai kepentingan pribadi mencatut kepentingan kelompok. Kalau warga serta organisasi Tionghoa mendukung apa yang diputuskan oleh seseorang, jelas itu mengkotak-kotakan warga Tionghoa. Terang Yusuf dalam video yang viral di berbagai kanal medsos, khususnya Twitter dan TikTok. Sebelumnya Haritanu yang juga pembina paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI mengaku mewakili masyarakat Tionghoa bakal mendukung capres siapapun yang dipilih Presiden Jokowi. Apalagi kata dia selama ini masyarakat Tionghoa selalu mendukung kebijakan Jokowi. PSMTI ingin sekali siapapun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung juga oleh PMSTI, kata Haritanu di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat 15 Mei 2023. Nah itu di Istana Kepresidenan lagi ngomongnya. Dan ini bukan cuma Pak Yusuf Hamka, ya, ada juga dari Zheng Weijian, ya kita baca nih. Tidak ada satupun bisa klaim suara komunitas Tionghoa, nggak ada, kata Zheng. Pernyataan pembina paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Haritanu Sudibyo yang mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung calon presiden jagoan Presiden Jokowi menuai perdebatan. Aktivis beretnis Tionghoa Zheng Weijian alias Ken Ken menyebut sesama warga terutama etnis Tionghoa bebas memilih tanpa adanya ikatan. Pak Haritanu dan Yusuf Hamka kalau kita lihat yang punya standing kebenaran ya Pak Yusuf Hamka. Kan Pak Yusuf Hamka bilang nggak ada satupun orang yang bisa mengklaim suara komunitas Tionghoa. Mau milih siapa, bebas-bebas saja, kata Ken Ken kepada wartawan Rabu 17 Mei. Nah itu. Namun di sisi lain Ken Ken menyebut ini hanya masalah perbedaan opini yang seharusnya tidak dibesar-besarkan. Jadi dalam hal ini saya kira lebih benar Pak Yusuf Hamka, bukan berarti Pak Haritanu salah ya. Biasalah perbedaan opini, ucap Ken Ken. Haritanu sebelumnya mengatakan masyarakat Tionghoa selama ini mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024. PSMTI juga menegaskan ingin sekali siapapun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung oleh PMSTI, kata Haritanu di Istana Kepresidenan Jakarta 15 Mei. Nah, ya itu beritanya.
dua berita ini berarti pernyataan Pak Haritanu itu dibantah sama tokoh-tokoh etnis Tionghoa sendiri. Ya karena pernyataannya itu mengkotak-kotakan. Inilah politik identitas. Apakah bukan begitu, guys? Nah, dan ternyata guys, emang sih ya, kalau omongan Pak Haritanu itu yang kemarin masalah capres pilihan Jokowi, ternyata ada berita begini ya. Emang enak ya Pak Haritanu ya ngomong puja-puji dikit. Tak, Haritanu bisa jadi disiapkan Jokowi untuk gantikan menteri asal Nasdem, Johnny G. Plate yang ditangkap karena korupsi ya. Jadi kelihatan banget guys, abis dia ngomong begitu tentang capres pilihan Jokowi, langsung namanya digadang-gadang jadi menteri gantikan yang kemarin ketangkep. Gantikan itu ketangkep. Jadi Haritanu begitu amat. Ya beginilah politik ya. Gue berharap ya nggak ada lagi perpecahan, nggak usah ada etnis Tionghoa, etnis Arab, etnis Yaman, semuanya NKRI gitu. Lahir besar di Indonesia, cari makan di Indonesia, hidup di Indonesia. Berpolitiklah seperti kata Pak Yusuf Hamka yang elegan gitu, nggak usah bawa-bawa golongan gitu. Ya, ini memang lagi dibelah bambu sampai begini, dan ini yang gue sesalkan rakyat Indonesia terpancing dengan yang begini. Jangan deh, ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. No, nih berita yang terakhir itu Haritanu bisa jadi disiapkan Jokowi untuk gantikan menteri asal Nasdem. Setelah dia ngomong, warga Tionghoa pilih capres pilihan Jokowi di istana kepresidenan. Mikir, oh jadi karena itu toh. Oke, siap. Oke. Apakah benar karena itu? Atau ya tapi kelihatan dah itu beritanya ada. Mikir sendiri gitu. Gue Mbak Meldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Yang enak lihat politik identitas yang begini-begini, perpecahan yang begini-begini, enak kita. Mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, makasih Pak Yusuf Hamka, makasih Bang Ken. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.